Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Boruto episode 159 memberi kejutan karena judulnya, yaitu, Sel Hashirama. Sel yang satu itu pun tampaknya akan dibahas juga di alur kara ini. Namun apa yang terjadi sampai sel Hashirama bisa beredar? Kali ini Mimin akan mereview seperti apa dan hal menarik apa yang terjadi pada episode 159 ini. Tapi sebelum ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu. Mari kita bangun channel ini bersama. Di awal episode pertarungan tim 7 melawan Anato berlanjut. Namun tim 7 tidak berhasil menahan amukan Anato, yang kemudian pasukan Victor melumpuhkannya sendiri dan membawanya kembali. Di episode ini Victor sudah menunjukkan sifat sejatinya. Victor adalah anggota Kara, namun di episode kemarin dia masih mencoba memasang kedok baik. Sebenarnya, di hadapan tim 7 pun Victor masih memasang kedok baik. Dia mengatakan akan memulihkan Anato. Namun kemudian, saat dia hanya berhadapan dengan asisten-asistennya saja, Victor beranggapan kalau Anato sudah tak berguna dan lebih baik dibunuh saja. Selain itu, kalau diperhatikan dengan baik, semua asisten Victor di markasnya terlihat memiliki tatapan kosong. Apakah mereka semua dikendalikan genjutsu? Yang jadi masalah adalah, meski dia jahat, tim 7 tidak menyadari itu hingga episode ini berakhir. Dan tampaknya, barang yang digunakan Victor untuk penelitian telah dicuri atau hilang. Sehingga risetnya tidak akan berjalan mulus. Kira-kira barang apakah itu? Apakah itu adalah sumber sel Hashirama? Mungkin ini akan terjawab di episode selanjutnya. Lalu, Mitsuki terinfeksi sel Hashirama saat melawan Anato. Salah satu ular Mitsuki menggigit tubuh pria itu. Serangan itu ternyata berefek panjang. Ular Mitsuki tampaknya menelan sebagian potongan tubuh Anato, dan itu berujung masuk ke tubuhnya. Mitsuki pingsan dan tubuhnya seperti mengering, sama seperti yang terjadi pada Anato. Untungnya, mereka ternyata tidak jauh dari dokter kenalan Mugino, yaitu Yubina. Yubina adalah dokter yang tampang dan sifatnya sadis. Sampai Mimin kira dia akan jadi penjahat saat dia muncul di preview Boruto episode 159 kemarin. Namun dia berhasil menarik keluar objek yang menginfeksi Mitsuki, yang merupakan potongan kayu dari Mokuton. Dari kejadian inilah tim 7 tahu kalau sel Hashirama berulah. Korbannya bahkan bukan hanya Mitsuki, Yubina punya satu pasien lagi yang harus ditempatkan dalam stasis supaya tidak terbunuh oleh sel tersebut. Kemudian ketika Mitsuki sudah sembuh, Yubina akan mengembangkan obat perawatan sel Hashirama dengan bantuan Mitsuki. Berhubung statusnya sebagai manusia buatan, tak heran kalau ketahanan Mitsuki luar biasa. Karena itu dia masih bisa hidup meski sempat terinfeksi oleh sel Hashirama. Di Boruto episode 159 ini, Yubina pun berencana memanfaatkan ketahanan tubuh Mitsuki untuk mengembangkan obat yang dapat memulihkan korban sel Hashirama lain. Yang bikin Mimin penasaran adalah apakah Orochimaru akan membiarkan ini. Di alur Mitsuki menghilang dulu. Orochimaru tampak siap meledakkan Mitsuki dari jauh jika rahasia tubuhnya terungkap. Tampaknya Yubina harus hati-hati untuk tidak terlalu banyak mengutak-atik tubuh Mitsuki dalam pengembangan obat ini. Lalu perjalanan menuju negara sunyi akan dimulai. Negara sunyi adalah negara di dunia Naruto yang hanya muncul di novel sebelum ini, yaitu di salah satu novel Shikamaru Hiden. Namun Boruto, Sarada Konohamaru, dan Mugino berencana ke sana. Ada gosip mengenai sesuatu yang sangat mahal di pasar gelap. Satu-satunya pasar gelap terdekat dari posisi mereka adalah negara sunyi. Dan Mimin rasa, sesuatu yang mahal itu adalah sumber sel Hashirama, yang kemungkinan juga dicari-cari oleh Victor. Yang jadi masalah adalah negara sunyi itu wilayah tanpa hukum, para penjahat bebas berbuat di sana. Jadi masuk ke sana tampaknya akan jadi tantangan. Itulah hal-hal menarik dari Boruto episode 159. Pengungkapan sel Hashirama memang mengejutkan, namun selain itu tak terjadi banyak hal di episode ini. Gimana nih menurut Mina? Jika Mina ada pendapat lain atau ingin request, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe biar Mimin makin semangat ke depannya membuat konten. Thank you.